kalau ya ini salah satu jalan rezeki yang bisa aku manfaatkan dengan baik gitu. Ya, jadi ada dua hal ya. Pertama terkait bisnis itu sendiri, yang kedua terkait ya kalau mau ikut kompetisi itu kayak gimana. Aku kasih konteks dulu. Jadi kalau misal di kondisi sekarang gitu ya, kalau bisa aku simpulkan, bisa aku lihat kondisi orang-orang yang mau bisnis, mau bisnis ya, mau punya bisnis itu ada berapa gitu, ada beberapa. Pertama belum tahu. Nah, belum tahu dalam arti belum tahu bisnis tuh kayak gimana, belum tahu bisnis tuh harusnya um, yang baik kayak gimana sih dan sebagainya. Jadi dia belum belum punya banyak gambaran tentang bisnis. Kedua, belum mulai. Jadi dia udah tahu bisnis itu gimana, udah ada gambaran, udah cari-cari gitu, tapi belum mulai. Entah itu belum mulai karena nggak ada modal, ya, bisa karena nggak ada modal, atau karena takut atau khawatir gitu ya. Khawatir dalam arti khawatir mengganggu, kalau misalnya mahasiswa nggak khawatir ganggu kuliah ya, kita konteksnya mahasiswa lah ya, khawatir ganggu kuliahnya, khawatir nggak bisa ngebagi waktunya, khawatir nanti misal kalau udah ngomongin modal, khawatir nanti uangnya malah habis dan sebagainya buat bisnisnya dan sebagainya. Itu jadi kenapa aku menyimpulkan seperti ini, karena aku melewati semua tahap ini gitu ya. Aku di awal dengan belum tahu, bahkan ya keterpaparanku terhadap bisnis tuh minim sekali bisa dibilang. Maksudnya dari dulu aku dicekokin buat jadi researcher ya, jadi akademisi, intinya ya ngurusin riset penelitian dan sebagainya, olimpiade dulu. Jadi kayak nggak terlalu mikirin lah bisnis itu gimana. Tapi suatu ketika aku ikut ya di asrama dan aku terpapar dengan orang-orang yang pada mulai bisnis, jadilah aku tahu gitu beberapa hal. Dari situ aku tergerak untuk mau mulai. Jadi mau mulai, dan tapi masalahnya nggak ada modal gitu ya, nggak ada modal, sampai akhirnya ya udah ya gimana biar ada modal, aku ikutin kompetisi biar ada modal baru punya bisnis. Ya bukan bisnis sih ya, punya jualan lah. Kalau orang-orang, kalau misalnya pernah baca di ya seliweran gitu, kalau bisnis, kalau apa ya, produk kamu itu masih belum ada 10 tahun, itu masih jualan doang gitu. Kalau misal udah lebih dari 10 tahun baru itu bisa disebut bisnis. Ada yang bilang kayak gitulah, intinya ya kayak gitu. Nah, dari situ mari kita mulai let's take a bigger picture gitu ya. Look a bigger picture di mana bisnis tuh apa sih dan gimana sih memulai bisnis gitu ya. Kalau aku mau ya aku sharing-sharing pengalamanku akan seperti apa. Gimana mulai bisnis. Di sini mungkin teman-teman ada yang masih tadi ya, masih belum tahu, ada juga yang belum mulai, udah tahu tapi belum mulai karena bingung dan sebagainya. Gimana sih emang cara mulai bisnis? Aku simpelkan dengan rumusnya 3M. Kalau yang aku pakai juga dalam, sebutlah ya, kehidupan aku dalam berbisnis gitu ya, dalam belajar bisnis. 3M. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Maksudnya nanti ada setelah ini ya. Mulai dari yang terkecil atau termudah. Ini pernah dijelasin sama Gim juga kalau nggak salah. 3M. Jadi rumusnya 3M. M yang ketiga, mulai dari sekarang. M yang pertama, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri ini nggak cuma maksudnya ya mulai bergerak dari diri sendiri dan sebagainya. Tapi kalau misal emang kita udah mau bisnis nih ya, mau coba bisnis, kita coba deh lihat dan bingung misalnya, bingung sama kita bingung dapat ide dari mana, belum punya ide dan sebagainya. Coba perhatikan hal-hal yang dekat dengan kita. Maksudnya hal-hal yang kita hadapi sehari-hari gitu, hal yang atau bahkan masalah itu ada di kita alami gitu ya misalnya, dan temukan masalah yang kita hadapi itu, dan kita konfirmasi ke orang-orang sekitar gitu. Maksudnya apa masalah yang aku hadapi ini aku doang yang hadapin apa orang-orang sekitar juga ya. Tak kasih contohnya Flip, kalau teman-teman udah pada tahu kali ya Flip nih. Jadi kalau tim Flip ini menarik sekali ya. Ini kenapa aku memutuskan mulai dari diri sendiri, ini salah satu yang paling penting untuk bisnis ya. Karena ide, kalau misal kita kehabisan ide dan sebagainya, coba aja kita lihat diri sendiri. Flip ini contohnya, dia tuh bikin platform gitu ya, platform atau startup yang dia bergerak di bidang kayak awalnya idenya tuh gini, dia
dia sendiri punya masalah di mana kalau pengen transfer uang ke orang itu harus ada biaya transfer 6.500 gitu yang kita tahu. Dan itu seharga Nastel lah ya, kalau bisa dibilang Nastel ya 7.000 sih. Ada lah mungkin yang 6.000. Nastel 6.500 satu. Ketika kita transfer ke orang dengan beda bank, kita kehilangan satu Nastel buat makan sehari kita gitu, dan sebagainya. Akhirnya dia kepikiran buat loh gimana kalau dia bikin suatu sistem yang itu menggratiskan biaya transfer. Kepikiran lah akhirnya dia buat gampangnya gini sistemnya, dia bikin semua, dia punya semua rekening gitu ya, rekening-rekening yang common lah, yang umum-umum gitu ya, semua orang punya. Nah terus nanti orang tinggal transfer ke dia ke rekening yang sama gitu ya, terus nanti dianya kirim transfer ke orang lain pakai rekening yang sama dengan rekening orang lain itu. Jadi bebas biaya admin, biaya transfer gitu. Ini simple banget tapi ya berguna banget gitu ya, dan itu sangat dekat gitu, dekat dengan diri kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai dari yang terkecil atau yang termudah. Pertama yang aku alami ya, aku bisa sesuai pengalamanku, pertama jangan mengeluh sama keadaan. Maksudnya gini, ya masalah tuh pasti muncul, pasti ada gitu ya. Tapi kalau kita selalu mengeluh aja gitu ya, selalu kalau mengeluh sesekali ya nggak apa-apa lah, dalam arti kita tahu kalau kita mengeluh berarti kita tahu di situ ada masalah gitu ya. Ketika kita tahu itu ada masalah berarti kita selesaikan masalah itu. Tapi jangan mengeluh doang, jangan selalu mengeluh gitu. Tapi coba ya cari celah-celah yang itu bisa disiasati. Maksudnya gimana? Ini kalau ada quotes ya dari Mark Zuckerberg, I think a simple rule of business is if you do the things that easier first, then you can actually make a lot of progress. Ketimbang kita melakukan hal yang susah dulu, yang itu bahkan mungkin nggak achievable gitu ya, susah sekali kita raih, kita lakukan, malah nanti nggak berprogres gitu. Jadi sangat disarankan untuk mulai dari hal-hal yang terkecil atau termudah, tersimpel. Contoh kasusnya realnya aku misal, aku ketika udah jadi nih bisnis plan-nya, udah jadi ide, udah punya ide dan sebagainya, udah tinggal jalanin. Ternyata modalnya nggak cukup. Nah, ternyata modal nggak cukup. Akhirnya ya pertama kan ya ngeluh lah, duh kenapa sih biaya sewa di Jogja kios tuh mahal-mahal banget gitu. Sampai ada yang 100 juta, ada yang 50 juta dan sebagainya. Duitnya dari mana dan sebagainya gitu ya. Tapi terus dari situ, oh iya kalau kita lihat celah-celahnya, oh aku punya kontrakan gitu yang itu ada space dan kayaknya tuh bisa dimanfaatin deh. Nah, dari situ kelihatan tuh ya, wah kayaknya ini jauh lebih mudah ketimbang harus minjem uang kemana-mana dulu buat nyewa kios gitu. Wah ini jauh lebih mudah nih, udah jualan aja dulu lah di kontrakan gitu, dengan memanfaatkan space yang ada. Dari situ baru nih progresnya terus gitu berkembang. Jadi ketika mulai dari yang termudah, terkecil, ya akan lebih kelihatan progresnya dan akan lebih memuaskan sih buat kitanya gitu. Yang ketiga, mulai dari sekarang. Quotes-nya, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Emang ini benar banget mulai dari sekarang. Maksudnya mulai dari sekarang tuh bukan mulai tanpa ada ya persiapan ini itu, bukannya udahlah aku ada kepikiran ini mulai langsung. Enggak. Nah, mulai dari sekarang maksudnya adalah ya mulai dari yang tadi, mulai dari yang terkecil dulu, mulai dari diri kita, dan itu kita mulai dari sekarang. Maksudnya kalau misal kita kaitkan dengan materi sekarang ya udah yang termudah dalam membuat bisnis adalah salah satunya buat bisnis plan. Dan itu mulai dari sekarang buat bisnis plannya. The journey of 1,000 miles begins with one step. Kalau ya bayangannya gampangnya nanti kita bakal ya perusahaan atau bisnis kita kan bakal berkembang gitu ya. Jangan sampai one step yang kita lakukan itu di awal itu malah salah kaprah sehingga ya ke depannya bakal salah dan malah kacau gitu. Jadi yang pertama ya bisa dibilang mulai dari sekarang, mulai apa nih? Mulai bikin bisnis plan. Nah, kenapa bisnis plan itu penting? Ini mulai masuk ya. Kenapa bisnis plan itu penting? Teman-teman udah sering banget dengar quotes ini ya. Failing to plan is planning to fail. Tapi ini bener banget gitu ya. Bisa dibilang kalau kita gagal merencanakan, berarti bisa dibilang kita merencanakan kegagalan gitu. Is planning to fail.
Artinya ketika kita dikasih kesempatan buat merencanakan one step yang akan kita lakukan dan akan mempengaruhi 1,000 miles ke depannya kita, ya sebisa mungkin harus semaksimal yang bisa kan, dari 1,000 mile yang nanti di ujung ternyata malah jurang gitu. Ya kita walaupun kita nggak pernah tahu ke depannya gimana ya, tapi ya kalau udah merencanakan dan itu gagal aja bikin kita seakan-akan merencanakan kegagalan, apalagi nggak merencanakan gitu ya. Apalagi nggak merencanakan, kayak ya udah let it flow aja, kayak kayak air gitu ya. Padahal air selalu mengalir ke bawah. Jadi kayak ya terserah terserah sama takdir lah dan sebagainya gitu. Padahal ya Allah menyuruh kita buat ikhtiar dulu semaksimal mungkin, ya mungkin nanti resultnya akan terserah Allah lah gitu, sesuai dengan ridhonya Allah. Tapi planning itu mutlak. Aku kasih contoh ya. Bayangkan kalian, kita semua ini adalah seorang investor yang akan invest di suatu bisnis gitu ya. Kita punya duit nih banyak gitu ya. Terus kita mau invest di suatu bisnis. Kira-kira kita bakal mau pilih bisnis yang kayak apa sih? Kira-kira ya. Ya setelah dipikir-pikir ya jelas dong. Pertama, produknya jelas. Produknya dia ada, ya maksudnya produknya kayak gimana sih, ya kan, deskripsi produknya unik enggak, terus dia menyelesaikan masalah enggak atau gimana, terus rencana keuangannya gimana, ini kalau uang yang aku kasih ini bakal dipakai buat apa sih gitu, terus prospek kedepannya gimana, uang yang aku kasih ini bakal jadi apa nanti ke depannya, aku ngasih 50 juta, oh nanti dia bakal jadi 60 juta nih dalam jangka waktu setahun, dalam jangka waktu 2 tahun. Dia prospek kedepannya jelas. Jadi kita bisa kita bakal milih bisnis yang seperti itu dong, ketimbang bisnis yang produknya masih gak jelas, masih belum yakin dan sebagainya, rencana keuangannya masih terlalu general dan prospeknya masih ya kecil gitu prospek kedepannya. Ya kita bakal milih yang jauh lebih menguntungkan buat kita dong. Intinya kita bakal riset dulu. Nah, bayangin bisnis yang mau kalian invest adalah bisnis yang sedang kalian rencanakan. Jadi kalian akan menginvestkan uang kalian, ya uang kalian, uang yang udah kalian tabung, uang teman-teman yang dikumpulin gitu, maksudnya iuran dan tenaga yang nggak sedikit buat bisnis yang sedang kalian rencanakan. Apa kalian mau ngabisin uang dan tenaga kalian di bisnis yang rencana kedepannya nggak jelas gitu? Kita ngabisin uang kita dan tenaga kita di bisnis yang kita rencanain ini, yang itu nggak jelas ke depannya. Dia produknya gimana, maksudnya ya produknya gimana mungkin udah ada, tapi keuangannya masih kacau gitu. Terus prospeknya juga nggak jelas. Masa sih kita mau ngabisin banyak waktu dan uang dan tenaga kita di situ? Nggak mau dong, jelas. Jadi bisnis plan yang baik itu kayak gimana? Nah, dari tadi ya kita bisa menyimpulkan kalau ya sebenarnya kalau merefleksikan ke diri kita sendiri, kita coba tarik point of view dari kita seorang investor ya tadi ya, kita pengen suatu bisnis yang dia ya udah jelas lah segala-galanya. Jadi kita bisa lebih yakin uang kita dan tenaga kita bakal bisa bermanfaat di situ. Nah, salah satu yang harus keep in mind adalah people don't care about your business, they care about their problems. Be the solution that they are looking for. Jadi kalau misalnya udah ngomongin bisnis yang mungkin sekarang ya sekarang atau dulu ya, dari dulu juga bisnis orang-orang selalu fokus ke masalah yang mereka hadapi gitu ya, masalah yang ada di diri mereka. Maksudnya sebutlah kalau misal susu ketan kumlot misal, ada masalahnya apa? Masalahnya orang nih nggak mau minumin boba terus tiap hari, jatuhnya nanti malah diabetes dan sebagainya. Dia bakal ya concern ke situ, itu dia pokoknya pengen nyelesain masalah itu. Ya udah, kalau dari situ, dari point of view customer, kita bisa lihat, oh ya udah, jadi solusinya pakai apa ya? Ya udah ganti aja bobanya sama yang lain yang lebih sehat. Nah itu bisa jadi salah satu apa ya, gambaran yang harus kita tanamkan gitu di pikiran kita tentang kalau misal mau bikin bisnis. Nah, belajar dari contoh yang tadi, bisnis plan yang baik itu minimal ada apa aja? Berarti ya rencana produknya jelas, rencana sales dan marketingnya jelas, keuangannya jelas, rencana keuangannya, prospek depannya jelas. Mari kita breakdown. Ini aku pelajari dari ya yang aku alami ya dari PMW ataupun KBMI ataupun ya aku ketika nyusun rencana-rencana bisnisku. Pertama ya
pertanyaan yang pasti muncul ya, produknya atau jasanya itu apa gitu ya. Apakah itu ya pertama produkkah atau jasakah gitu ya. Terus Nobel purpose-nya apa? Tujuan mulianya apa gitu ya. Dari produk yang atau jasa yang ingin kita hadirkan itu tujuan mulianya apa sih gitu. Terus problem yang mau diangkat apa? Emang problem yang ada di masyarakat tadi ya, kalau misal karena masyarakat itu ya concern dengan problem mereka. Terus solusi yang akan kita berikan apa dengan produk kita dan bisnis kita atau jasa kita. Dan unique value-nya apa? Kalau sekarang di kondisi yang sangat kompetitif saat ini gitu ya, kita bisa dibilang ya orang-orang tuh sekarang nyari yang unik gitu ya, nyari yang beda gitu dari yang lain. Terus emang uniknya kamu, uniknya produk kita tuh apa? Kita coba rancang, kita jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dasar ini dulu gitu sebelum kita ya mulai menginvestkan uang kita, tenaga kita, waktu kita buat ya yang akan kita lakukan itu gitu. Ini terus rencana sales dan marketingnya jelas. Ya rencana penjualannya dia mau dijual gimana sih produknya? Apakah mau dijual eceran, mau jual grosiran, dia mau dijual pemasarannya mau online kah, mau offline kah, atau mau by order kah atau gimana? Terus gimana cara biar orang tahu produk kita? Wah, sekarang ini udah ya produk sebutlah makanan, food and beverage ya itu udah nggak kehitung banyaknya gitu ya bisa dibilang. Gimana caranya biar orang tuh aware sama produk kita? Gimana orang minimal tahu lah gitu sama produk kita. Ketimbang ya saking kompetitifnya ini ya orang-orang pasti bakal berlomba-lomba buat biar orang-orang tuh tahu gitu produk mereka masing-masing. Terus ada kompetitor nggak? Kalau kompetitor langsung nggak langsung ada nggak? Siapa aja? Kita list, kita riset, kita cari-cari gitu. Terus sasarannya siapa? Apakah orang-orang menengah ke atas, kita nyari orang-orang, nyasar orang-orang yang kaya, apa kita nyasar mahasiswa, apa kita nyasar orang-orang yang menengah ke bawah, dan masing-masing itu ya punya segmennya masing-masing. Artinya ketika sebutlah ya Apple atau ini Apple lah ketimbang sama produk lain ya, dia kan nyasarnya sebutlah masyarakat menengah ke atas gitu, dan mereka sangat berhasil di sana gitu. Artinya ya sasaran ini kalau misal bisa dibuat sedetail mungkin akan jauh lebih baik gitu ya ketimbang general oh udah masyarakat Indonesia gitu ya, bakal nggak maksimal nanti marketingnya, nggak bakal maksimal salesnya. Karena ya kayak misal iya, kalau misal praktikalnya ketika kita Instagram Ads, kita disuruh milih umurnya, terus kita disuruh milih dia hobinya apa. Maksudnya kita mau menyasar orang-orang yang hobinya apa, nanti kita nggak bisa jawab gitu. Jadi ya ngasal aja, terus nanti malah nyasar orang yang nggak tepat gitu, buang-buang uang dan sebagainya gitu. Terus rencana keuangan jelas, butuh dana berapa buat ya ini bahan baku, peralatan pemasaran, distribusi, tempat usaha lain-lain, sedetail-detailnya gitu. Semakin detail artinya akan semakin pos-pos dananya bakal semakin jelas gitu. Bahkan ya kalau misal tadi kita bayangin lagi kita mau invest nih, duit kita bakal dipakai apa? Oh, ternyata banyak banget kebutuhannya dibeli peralatan. Oh, jadi berarti jadi aset tetap nantinya dan sebagainya. Itu kan bakal lebih kebayang gitu, bakal lebih enak gitu ngebayangin ke depannya. Jadi minimal ya ada inilah bahan baku dan ininya, sisanya bisa ditambahkan. Ini aku alami di PMI ataupun KBMI gitu. Terus prospek ke depan jelas. Biasanya kalau misalnya di KBMI atau KMI atau ya business plan yang lain ya, dia minta proyeksi keuangan 3 tahun ke depan bakal gimana gitu ya. Nggak mesti proyeksi keuangan doang, tapi mungkin proyeksi kondisi ya food yang kita tawarkan atau produk yang kita tawarkan 3 tahun ke depan bakal gimana. Kita bilang misal ya, kita berani bilang kalau ya ini bakal sangat dibutuhkan di 3 tahun ke depan, karena nanti orang-orang nih udah nggak butuh lagi misal kayak misalnya aku ya, boba nih bakal ditinggalin nih karena ya orang pikirannya negatif kalau misalnya habis minum boba ya minum gula dan sebagainya yang itu nggak sehat. 3 tahun ke depan bisa jadi boba lenyap gitu. Nah, itu harus ada penggantinya gitu. Kita proyeksikan ya produk kita bakal bisa muncul banget di situ karena orang cari substitusi dari boba dan sebagainya. Dan keuangannya kayak gimana dari ya sales yang kita lakukan itu kira-kira omsetnya berapa, profitnya berapa. Kalau ya bayangin kalau misal kita mau invest di bisnis yang itu profitnya kecil banget gitu, ya kayak mepet-mepet banget dan atau malah bahkan banyak ruginya di setahun pertama, sisanya profit kecil ya, kita bakal
mikir-mikir berkali-kali tuh buat ngabisin uang kita di situ, apalagi kita bakal ngabisin tenaga dan waktu kita di situ. Itu ya, itu sustain apa enggak ya tadi ya. Kalau misal ya ini sustain apa enggak ini butuh riset banget, dalam artian kalau misal kita lihat ya tadi, kalau misal trennya food and beverage, kira-kira ya orang-orang ini bakal trennya ke arah minuman-minuman yang kayak gimana ya. Apakah boba nih kayaknya musiman deh, jadi jangan boba deh misal. Oke, kita coba cari yang lain dan sebagainya. Oh, kita ngelihat laundry kayaknya beberapa tahun ke depan ya mungkin masih ada, tapi kayaknya ya butuh ada variasi dan sebagainya sehingga bakal lebih sustain. Kalau laundry gitu-gitu aja sekarang nggak bakal sustain nih dan sebagainya. Jadi prospek kedepannya jelas itu kita bakal lebih ini. Nah, hal-hal tersebut gitu ya bisa dibilang tersimpulkan di bisnis model Canvas. Jadi kalau tadi teman-teman tadi di konteks bisnis ya, di konteks yang mau bisnis tapi belum mulai karena bingung mau mulai dari mana, aku sangat menyarankan mulai dari bisnis model Canvas. Maksudnya gini, kalau teman-teman mau apa namanya ya, pertama harus lihat dulu sih teman-teman nih butuh sebenarnya baik yang butuh modal apa yang nggak butuh modal, dua-duanya bakal butuh bisnis model Canvas atau bisnis model atau bisnis planning ya, karena jelas banyak banget riset-riset yang menyebutkan perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang bikin bisnis plan dulu akan jauh lebih pertama salesnya jauh lebih meningkat ketimbang yang nggak ada bisnis plannya, nggak ada bisnis modelnya. Akan jauh kedua profitnya lebih tinggi, lebih banyak, lebih besar gitu. Ketiga lebih sustain ketika dia punya bisnis plan, punya bisnis model. Nah dari situ ya sangat menyarankan sih kalau teman-teman udah punya ya sebutlah udah punya keinginan mau mulai bisnis, aku sangat menyarankan coba cari ya ide dari diri sendiri yang terus kemudian terkonfirmasi dengan orang lain, mulai dari yang termudah. Yang termudah itu adalah salah satunya dengan bikin bisnis model Canvas. Ini udah banyak banget ya yang jelasin bisnis model Canvas ya di YouTube, di internet lah cara ngisinya gimana. Ini contohnya ya apa namanya Amazon nih bisnis model Canvasnya seperti inilah itu dan sebagainya. Ini terangkum jelas banget sih. Dari unique value proposition yang paling tengah nih. Ini yang uniknya apa sih? Emang ya value yang kita mau kasih itu apa sih gitu. Terus customer segmennya, gerak customer segmen. Kita nyasar orang apa, nyasar siapa sih gitu dan sebagainya. Terus sampai akhirnya kita revenue stream kita dapat untung dari mana ini? Dari penjualan kah, dari subscription kah, atau dari mana gitu dan sebagainya. Ini bisnis model Canvas sangat disarankan untuk dipelajari. Ditambah lagi kalau pengen lebih komprehensif, teman-teman bisa banget tambahkan ini PES analysis ataupun SWOT analysis. Ini akan sangat amat membantu di ya menggambarkan kondisi bisnis yang teman-teman mau jalanin gitu. Misal PES analysis ini ya P-nya political, kondisi politik, apakah itu akan mempengaruhi bisnis teman-teman. Kalau teman-teman bisnisnya atau jasanya akan bergerak di bidang konsultan, dan konsultan itu konsultan pilkada dan sebagainya, itu kan political factor bakal pengaruh banget dan sebagainya. Terus ekonomi, E-nya ekonomi, faktor ekonomi bakal berpengaruh seperti apa ke bisnis teman-teman. Kondisinya, proyeksinya akan seperti apa sih ekonomi. Kalau misalnya di kondisi pandemi kayak gini ya bakal ngaruh banget tuh ekonomi. S-nya social factor. Kondisi sosialnya ya bakal beda. Kita jualan di Jakarta dan kita jualan di Jogja. Kondisi sosialnya berbeda, ya nggak beda jauh banget, tapi ya akan mempengaruhi gitu dengan bisnis yang akan kita buat, yang kita rencanakan untuk buat. Teknologi ya perkembangan teknologi bakal berpengaruh banget kan sama bisnis kita. Tentu kita nggak bisa jualan offline doang gitu ya, tapi kita harus bergerak ke arah online, dan itu kira-kira analisisnya akan seperti apa. SWOT ini udah kita dapetin mungkin dari SMA ya, tapi ya kalau misal aku sangat menyarankan banget juga buat ya, ini sering banget juga dimunculin kalau di lomba-lomba bisnis, lomba-lomba ya kayak KBMI atau KMI atau KIBM ada juga, itu dia ada disuruh bikin SWOT gitu ya. Strength-nya apa, opportunity-nya apa, weakness-nya apa, threat-nya apa. Ini semakin ini detail dan komprehensif si SWOT ini, semakin teman-teman tahu gitu ya kondisi bisnis teman-teman tuh seperti apa. Semakin dia general dan atau ya mungkin sedikit dan nggak terlalu mendetail gitu ya, artinya ya teman-teman belum terlalu banyak riset gitu tentang bisnis teman-teman.
Tapi ingat komprehensif nggak selalu rumit. Ini sengaja aku bikin slide-nya simple supaya ingin menggambarkan kalau ya bisnis plan tuh nggak harus rumit gitu. Malah harusnya simple as possible sehingga orang-orang mau kalau misal ya jadi juri atau apa tuh ya akan lebih tertarik gitu dengan yang kita tawarkan ketimbang rumit dan sebagainya malah muter-muter tapi tetap komprehensif. Kita ada PES analisisnya, ada SWOT analisisnya, bisa model kanvasnya jelas gitu ya. Ini kayak ya Amazon bisa model kanvasnya nggak bertele-tele banget kan. Oh ini cuma tulis ya A, B, C gitu. Udah nggak terlalu banyak-banyak banget. Nah, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah kalau misal kita tadi udah ngomongin tentang bisnis plan yang bagus tuh kayak gimana, harusnya ada apa aja dan ya, supaya lebih komprehensif ada ini. Yang muncul pertanyaan lagi sering banget muncul modalnya dari mana ya? Ini hal yang apa pertanyaan yang muncul pertama kali banget juga yang aku alami gitu ketika aku mau mulai bisnis misal modal dari mana ya? Apa harus ngeluarin uang sendiri atau iuran sama teman-teman atau harus minjem apa masa minjem di bank sih gitu? Masa apa minjem ke saudara kah atau minjem ke temen yang kaya kah atau gimana atau program bisnis karena ada banyak banget gitu ya program bisnis. Sebenarnya program bisnis ini nggak cuma apa ya bisa dibilang nggak cuma ngasih modal ya, tapi ya utamanya banget juga ngasih relasi gitu ya, ngasih bikin eksistensi dari brand atau bisnis yang teman-teman bangun itu tuh jadi lebih terlihat gitu ya, jadi lebih eksis karena ya oh dia ternyata didanai PMW nih, oh ternyata dia didanai KBM ini akan ya di satu sisi prestis, di sisi lain ya orang bakal ngeliat oh ini approve berarti nih sama terbukti nih bisnisnya bermanfaat dan sebagainya bahkan sama UGM atau sama Mendikbud gitu ya. Dan itu salah satu hal positif yang bisa didapat gitu ya. Selain ya jelas modal kan. Modal ya ini salah satu yang bisa banget digali nih. Ada PMW. PMW ini walaupun ya kalau bisa dibilang nggak gede-gede banget sih modalnya. Tapi akan sangat amat membantu buat teman-teman yang mau niatin bisnis gitu ya. Karena dia bakal memaksa untuk ya namanya juga ikutan program ya. Memaksa untuk bikin proposal, bikin bisnis plan, memaksa untuk teman-teman mengulik riset gitu ya tentang bisnis yang akan teman-teman jalanin. Terus nanti ya bakal punya relasi gitu yang bisa saling sharing dan sebagainya materi-materi gitu. Kalau KBMI emang niatnya emang dapat duitnya sih. Aku juga KBMI dapat duitnya niatnya. Karena emang ya dia nggak terlalu banyak malah nggak ada workshopnya dan sebagainya. Dia cuma ngasih uang terus ya udah perkembangannya kayak gimana setelah dikasih uang gitu. Ini bisa banget teman-teman bisa banget manfaatin ini. Nah, ketika teman-teman bener-bener mau gitu ya mencoba bisnis, makanya tadi aku saranin bikin bisnis model. Ketika pertama ya mungkin ya idenya dulu ya, mungkin teman-teman cari ide dulu, temukan ide dulu, entah itu dari ya tadi ya dengan dari diri sendiri atau nanya teman atau gimana pun. Setelah itu tuangkan write it down di sebuah bisnis model atau ya kalau bisa di sebuah bisnis plan gitu. Karena nanti ketika muncul lomba-lomba bisnis atau program-program bisnis tinggal apply aja, tinggal submit terus nanti ada peluang lebih besar buat dapat modal gitu ketimbang oh uh, cuma ngelihat peluang aja, ngelihat oh ada PMW baru terus kita baru bikin ininya. Ketimbang kayak gitu kan akan jauh lebih um, menguntungkan ketika kita udah nyiapin dulu gitu. Atau malah mungkin ini salah satu yang aku alami juga ya. Aku emang bikin itu belum mikirin PMW dulu. Emang awalnya mau bikin aja gitu, bikin dulu. Tapi aku bikin dulu bisnis modelnya. Aku bikin bisnis plannya. Oke, ini udah jadi. Aku tes market dulu. Aku coba jualan di ya yang perintilan-perintilan kayak uh, pas di job career fair dan sebagainya. Nah itu dicoba tes market, oh ternyata lumayan nih. Barulah aku ikutin ke PMW. Oh kayaknya prospek juga nih. Cobalah ikutin ke BMI gitu. Itu yang pengalaman yang aku ini kan pernah ikuti. Nah
gimana caranya biar lolos didanai? Ini salah satu yang di Tor juga ya. Di Tor ini disebutin gimana sih biar kita didanai gitu ya. Aku menyarankannya ya ini aku lakukan juga ya, aku alami juga. Look from the judge's point of view. Kalau kita pengen bisnis kita didanai gitu ya, coba kita ya coba lihat dari sudut pandang kita jadi jurinya gitu, kita jadi panitianya gitu. Kita kalau jadi jurinya, kalau aku jadi jurinya atau jadi penyeleksinya, kira-kira aku mau pilih bisnis plan atau apa namanya ya presentasi bisnis yang kayak gimana sih, ya kan? Ya, pasti kita mau yang presentasi bisnis yang dia problem yang diangkat dan gimana bisnis itu menyelesaikannya jelas. Ini kalau misal dalam konteks PMW atau KBMI ya, karena mereka akan sangat value oriented gitu. Ini masalahnya apa? Yang diangkat apa? Masalah bagi di masyarakat Indonesia yang diangkat apa? Terus emang gimana bisnis ini bisa nyelesain gitu? Kita bakal ya kalau kita jadi jurinya kita bakal milih bisnis yang lebih jelas dong. Dia angkat problemnya yang lebih besar, problemnya atau yang nggak mesti besar tapi itu krusial gitu ya, dan si bisnis ini benar-benar menjawab problem itu gitu kan. Terus kalau kita refleksikan ya berarti kita bikin entah itu bisnis plan, entah itu presentasi yang menjelaskan menekankan problem kita tuh ini serius loh. Terus kita tuh bener-bener produknya jasanya bener-bener menawarkan solusi buat problem itu gitu. Terus unique value proposition-nya jelas, artinya maksudnya bener-bener unik ataupun ya kalau misal suruh milih yang tadi ya, misal dia benar-benar menjawab problem tapi ya nggak nggak unik gitu dalam arti kalau misal dikaitkan dengan sustainability kayaknya akan kurang sustain nih. Nah kita bakal jauh milih yang lebih ya unik nggak selalu sustain ya, tapi kalau misal unik dan sustain itu kan bakal jadi poin plus banget gitu. Kita bakal lebih milih yang itu. Perspektif depannya bagus seperti yang tadi sebelumnya aku bilang ya. Juri juga mikirnya kayak gitu. Dia ya si dana PMW atau dana KBMI, dana negara ini nggak boleh dikasih ke bisnis yang prospeknya kok jelek gitu ya. Bukan jelek ya. Maksudnya ketimbang yang ladangnya lebih hijau dan yang ladangnya nggak terlalu hijau ya, uang ini akan jauh lebih bermanfaat di ladang yang lebih hijau gitu kan. Pasti mikirnya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya kita bikinlah gimana cara biar prospek bisnis kita tuh ya kelihatan bagus gitu. Tambah terus mungkin yang bisa kelihatan lagi komposisi timnya potensial. Apakah di tim itu ada yang benar-benar passion di bidangnya gitu. Di kuliner, di pangan, apakah ada yang misal ada di komposisi bisnis di timnya tuh ada yang kayak gitu apa ternyata anaknya semuanya dari teknik geologi semua padahal bikinnya food and beverage gitu ya, dan nggak ada yang punya pengalaman atau jago masak. Wah ini kan ya orang akan bertanya-tanya gitu ya, si juri bakal bertanya-tanya ini bakal bisa jalan apa kagak ya gitu ya. Pitchingnya bagus, ini yang salah satu yang ya pitching ini presentasinya bagus dalam arti kalau ini kemarin aku PM-nya mengalami banget ya, juri akan lebih memilih yang jelas gitu, pas presentasi jelas terus dia yakin gitu, percaya diri ketimbang yang dia pas presentasi ya bingung sendiri juga dan sebagainya. Oke. Nah, strateginya kalau misal aku coba lihat dari pengalamanku ya, follow the rules. Maksudnya gimana? Kalau misal kita pengen PMW atau KBMI atau KIBM itu didanai, ya ikuti dulu peraturannya. Peraturannya apa aja sih? Maksudnya secara isi proposalnya apa aja. Terus di deskripsi masing-masing subpoinnya tuh harus tercantum apa ya? Itu harus ada semua. Penulisannya harus seperti apa, terus juga komposisi timnya disarankan seperti apa, itu ya diikuti dulu gitu rulesnya, jangan sampai udah dari awal poinnya ada yang kurang dan sebagainya, itu kan jelas sangat amat bikin bisa jadi malah langsung dicoret gitu kan kalau nggak follow. Pertama penting banget tuh follow the rules. Selanjutnya narasikan sebaik mungkin. Jadi kayak misalnya aku alami di susu ketan ya. Sebenarnya aku maksudnya simpel banget. Ya pokoknya aku pengen jualan susu ketan lah. Tapi kan nggak bisa gitu kan. Di proposal itu harus ya jelas gitu. Maksudnya harus dinarasikan sebaik mungkin. Ya susu ketan ini dia apa namanya tersusun atas susunya dia susu murni. Dia terus ketannya premium, jangan ketan yang biasa-biasa. Terus ini benar-benar akan jauh lebih sehat daripada boba dan sebagainya gitu. Itu harus dinarasikan sebaik mungkin gitu. Karena kalau misal ya plain aja
nggak dielaborasi ya bakal ya kalah sama yang lain yang ternyata sebenarnya biasa aja, dia cuma jualan snack tapi dia bisa apa namanya ngenarasiin tuh bagus banget gitu, snacknya akan gini 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 gitu. Bisa jadi malah mereka yang lebih keterima padahal kita udah lebih bagus nih, lebih berguna, tapi karena plan-plan aja ya udah. Terus buat rencana keuangan selengkap-lengkapnya ini penting banget, salah satu yang diperhatikan banget di PMW dan di KBM itu rencana keuangan. Ini mutlak banget rencana keuangan tuh. Kalau misal nggak masuk akal itu bakal ya bisa jadi nggak lolos gitu. Jadi rencana keuangan dalam hal ini artinya rencana uang yang dibutuhkan berapa, terus nanti dia BEP-nya kapan, terus atau return of investment-nya kapan, terus benefit cost ratio-nya gimana gitu-gitu, itu penting banget buat didetailkan gitu ya. Karena kalau enggak ya bakal dipertanyakan gitu, ini ngasal doang ini mah gitu, keuangannya gitu dan sebagainya. Value oriented kayak yang aku bilang tadi ya tonjolin terus value-nya apa sih, pemberdayaan masyarakat kah, value-nya pemberdayaan disabilitas kah atau apa gitu tuh, pokoknya value-nya ditekanin banget. Terus kalau misal mau yang lebih ini lagi poin plus banget lagi, do the market test kayak aku lakukan di PMW ataupun ke BMI. Walaupun masih plan gitu ya, masih rencana, tapi aku udah market test dulu. Aku selalu bilang kalau aku udah jualan nih di Career Days dan itu terjual bahkan sehari bisa 50 cup. Orang bakal, oh iya, wah keren juga nih. Berarti kayaknya emang prospek nih. Nah, walaupun masih bisnis plan tapi kita udah market test, kita bisa ngebuktiin gitu ya kalau ini tuh benar-benar prospek sebenarnya. Ini benar-benar kalau misalnya didana ini benar-benar bisa bisa maju ini gitu. Nah, itu bakal jauh lebih poin plus itu. Itu aku ngerasain banget di PMW ketika aku bilang itu jurinya oh gitu. Kan jadi poin plus banget gitu. Convince and amaze the judges. Jadi pokoknya kalau misal presentasi ya itu jangan sampai ada ragu lah, jangan sampai aduh iya gimana ya, apa ini kemarin hitungannya bener enggak ya, ya pokoknya ya bisnis kita yang bikin bisnis plan-nya, yang ngapain ragu-ragu gitu dengan bisnis plan-nya. Dan harus amaze, jadi harus amaze gitu kalau misal kita kita atur gimana supaya misal BEP-nya ini nggak lebih dari 50 hari gitu. Oh berarti harus penjualan segini-segini, targetnya segini. Oke, kita bilang kita bisa BEP dalam 50 hari gitu. Terus oh serius, nah jadi bakal ya poin plus lagi tuh. Oh ya ini berarti lumayan nih, bisa prospek nih. Terus salah satu yang ini aku sarankan juga use smart method. Ini yang aku pakai juga. Maksudnya ini dalam planning apapun sebenarnya ya. Kalau dalam hal ini konteksnya adalah business planning. Pakai metode SMART. SMART itu apa? Smart, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Oke. Bakal aku jelasin satu-satu. Ini aku kasih contoh. Kita sebutlah kita mau bikin bisnis. Ini jauh lebih simpel daripada bisnis model sih ya. Jadi kita bikin gambaran di otak kita ya, kita catat juga gitu. Kita mau bikin bisnis. Coba kita bikin pakai smart plan nih. Buat detail yang spesifik yang sedetail mungkin, hal yang sedetail mungkin, rencana kita sedetail mungkin. Semakin detail menunjukin kalau kita semakin niat. Contoh ya, aku ada ide nih. Kami berencana untuk membuka usaha laundry ramah lingkungan dengan sabun alami berbahan dasar X dengan komposisi Y%, kerjasama dengan memberdayakan ibu-ibu laundry warga Z. Jadi aku punya ide buat bikin usaha laundry. Dia spesifik laundrynya harus yang ramah lingkungan. Dia lebih spesifik lagi dengan sabunnya sabun alami bahan dasarnya X gitu ya, bisa apapun ya X, dengan komposisinya dia sekian persen, dan ini tuh harus bekerja sama dengan memberdayakan ibu-ibu laundry di warga Z gitu. Jadi spesifik dan nunjukin kalau kita udah riset dulu sebelumnya gitu, emang kita udah kita niat lah bikin rencana ini gitu. Ini kita tulisin sendiri juga harusnya bisa kayak gini. Kita patokannya pertama spesifik dulu. Kedua, measurable. Buat beberapa kriteria sehingga progres dari rencana kita terukur. Contoh, masih tadi yang laundry ya. Nah, jumlah ibu-ibu yang diberdayakan ini minimal 3 orang di per wilayah. Kenapa? Karena nantinya kalau misalnya bisa 3 orang, ini bisa mempercepat proses pencucian dan pengantaran. Jadi nanti aku harus mencari ibu-ibu minimal 3 di wilayah, sebutlah Pogung, di wilayah Swakarya, di wilayah Gejayan, yang itu bisa aku ajak kerjasama gitu-gitu ya, minimal 3 measurable. Kalau misalnya belum 3 berarti belum progres belum terpenuhi nih, aku harus cari lagi dan sebagainya. Achievable.
buat rencana yang realistis, jangan terlalu sulit tapi tetap menantang. Jadi jangan terlalu mudah juga, jadi kita menyepelekan, tapi jangan sulit banget. Intinya tetap menantang. Contoh, pokoknya jadi masih nyambung sama yang laundry tadi. Rencana awal pemasaran kita akan ke 25 teman dekat seangkatan. Yang kosnya ada di wilayah Pogung, Sendawa, Suakarya, dan Gejayan. Nah, kita punya rencana, punya plan buat target 25 orang, yang tadi lebih udah spesifik nih. Dan menurut kita itu realistis. Karena ya itu teman dekat kita tuh, teman dekat aku sendiri misal sebutlah ada 30 orang di angkatan, jadi bisalah ke 25 teman dekat gitu ya. Itu lebih, dan itu cukup menantang karena harus nawarin satu-satu dan sebagainya. Jadi nggak terlalu mudah tapi nggak terlalu sulit. Relevan, bikin rencana bisnisnya yang selaras, itu dong, harus selaras sama tujuan bisnisnya. Masih nyambungnya tadi, contohnya karena berbasis ramah lingkungan, rencananya plastik yang akan digunakan adalah berbahan dasar kasava atau plastik singkong sehingga mudah terurai. Jadi rencana-rencana kayak gini, kayak plastiknya, ya tadi kalau sabunnya, ya terus airnya yang digunakan atau gimana. Nah itu harus selaras sama tujuan bisnis kita. Kalau misal dalam hal ini ramah lingkungan, ya harus sesuai semua, rencana bisnisnya harus ramah lingkungan gitu ya. Time bound, kita tentuin deadline dan batas waktunya. Kalau aku sendiri emang aku sangat amat harus dikejar deadline ya, kalau enggak bakal santai-santai. Jadi kita sendiri yang tentuin batasnya. Di 2 bulan pertama bakal, contohnya misal bakal fokus untuk cari ibu-ibu laundry yang bisa diajak kerjasama dan ngefixin sabun alaminya di 2 bulan pertama. Dan harus pokoknya kita usahakan semaksimal mungkin di bulan ketiga, di minggu pertama bisnis sudah bisa jalan. Nah, dari situ udah, ya ini dari metode SMART ini ya kita bisa punya gambaran gitu dari rencana bisnis yang bakal kita jalanin dan sebagainya. Gitu. Ini satu saran ya, mungkin ya dalam merancang tadi bisnis plan ataupun merancang bisnis model dan sebagainya, usahakan tetap smart gitu ya. Closing statement dari aku, build your own dreams or someone else will hire you to build theirs. Kalau ini bisa dalam konteks apapun ya, teman-teman kalau misal mau bisnis ya mulai bikin cari ide buat bisnis gitu. Kalau enggak ya nanti teman-teman bakal ya di-hire seseorang buat membangun bisnis mereka gitu. Ya aku setuju sama Jack Ma, kalau misal di umur sebelum 30 kita harus banyak belajar dari orang lain. Banyak belajar dari perusahaan-perusahaan besar yang supaya kita tahu gimana cara manajemen perusahaan, manajemen bisnis dan sebagainya. Aku setuju banget. Tapi tetap sangat amat disarankan untuk ya mulai belajar, mulai bangun dari sekarang. Ya bangun apa yang paling simpel ya, bangun bisnis plan-nya dulu, bangun idenya dulu, buat dalam bentuk di bisnis plan gitu. Kalau dalam hal ini bisnis, kalau teman-teman punya ide lain buat membangun mimpi teman-teman yang lain, nggak ada salah juga. Ya build your own dreams now gitu. Jangan nunggu, don't wait to be great untuk memulai, tapi ya mulailah untuk jadi keren, jadi great gitu ya. Jadi ini closing statement dari aku. Selamat, mungkin teman-teman silakan berefleksi, kalau teman-teman mau bisnis ya bisa mulai coba menggunakan apa-apa yang aku sarankan tadi gitu ya dan sebagainya. Kalau mau di bidang lain juga silakan. Any questions? Apakah ada pertanyaan? Oh ya, sebelum itu ini mungkin kalau misal teman-teman mau lihat gitu ya. Tadi aku banyak ngomongin tentang format proposal PMW ataupun KBMI, bisa teman-teman sok cek di ininya, linknya udah aku siapin, itu aku upload tuh format-formatnya seperti apa, jadi teman-teman bisa ngelihat oh ternyata harus ada ini gitu. Itu mungkin Subhan, monggo kalau misal ada yang mau ditanyakan. Terima kasih atas pemaparannya, sangat luar biasa, banyak banget insight yang didapat, terutama buat orang-orang yang sangat interest sama bisnis plan tapi kemudian terhambat dalam pelaksanaannya ataupun nggak berani melaksanakan atau mager melaksanakan. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa tulis di kolom chat, atau kalau misalkan mau open mic juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya tulis dulu permintaan untuk open mic-nya di kolom chat agar lebih terkoordinasi ya. Karena nanti di akhir akan diumumkan 3 penanya terbaik yang kemudian akan diberikan susu ketan kumlot dari Mas Ilham secara gratis ya Mas. Iya benar. Silakan kalau mau nanya. Ya, buat teman-teman silakan kalau mau nanya. Aku juga ada pertanyaan tapi silakan teman-teman dulu aja.
pertanyaan tuh Mas dari Wigyasari Titiswari ya. Terima kasih ilmunya, sangat menarik. Perkenalkan saya Gia, izin bertanya. Problem atau latar belakang dan tujuan apa yang membuat Mas Ilham tercetus membuat bisnis susu ketan kumlot? Selain tentang ketan dan susu yang menyehatkan tadi. Kemudian keunikan apa sih yang dipaparkan? Oke. Siap. Ya, terima kasih Wigyasari. Wigyasari Titiswari, ada Titiswari 2 kali. Oke. Jadi ini tentang aku ya, latar belakang atau tujuan yang aku dan tercetus untuk membuat susu ketan kumlot. Oke. Kalau latar belakang banget. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ya, aku menerapkan yang tadi 3M yang pertama ya. Aku mulai dari diri sendiri dulu. Jadi latar belakangnya gini. Awalnya aku tuh aku mulai dari diri sendiri. Pertama, aku ngelihat ya, aku dari Cirebon ya. Aku dari Cirebon. Temanku dari Indramayu pertama ya. Aku dan temanku ini suka ketan hitam, suka banget ketan hitam gitu ya. Jadi kalau misal di Burjo itu nggak makan bubur kacang hijaunya, tapi ketan hitamnya doang gitu sama santan gitu ya, suka gitu. Tapi kalau dilihat kayaknya kayak ketan hitam ini masih iya ya, kalau dipikir-pikir ketan hitam masih diversifikasi produknya masih sedikit banget gitu. Kayak cuma bubur ketan hitam doang gitu. Kayak nggak ada lagi gitu di yang lain gitu. Dan kayaknya kalau misal ada harusnya bisa lebih. Ya pertama kalau misal ngelihat potensi ketan hitam ya, Indonesia tuh bisa jadi eksportir ketan hitam gitu. Berbagai negara, artinya potensinya besar gitu. Kalau setelah dicari-cari ya, wah kalau gitu sebenarnya berarti ya potensi banget nih kalau ngembangin food and beverage yang itu basisnya ketan hitam ya, bahan dasarnya ketan hitam. Dari situ terus ngeliat, oh iya, terus coba nih cari-cari dari diri sendiri juga. Aku dan temanku ini dari Cirebon, di Cirebon nih ada namanya ya kayak gini. Jadi susu ketan gitu. Susu ketan. Terus kita ngelihat kayak iya nih, kayaknya menarik nih ya susu ketan. Tapi ya kurang ketika dilihat gitu ya, yang di sana tuh kurang apa ya? Kurang niat lah bisa dibilang ya. Kurang niat dalam arti kemasannya kurang premium gitu ya, bahan-bahannya kayak gitu dan sebagainya. Terus kita kayak oke, gimana kalau kita ngangkat si susu ketan ini ke pasar yang lebih atas gitu ya, ke yang premium lah. Jadi bentuknya premium. Karena mahasiswa pasti ya di satu sisi adalah mahasiswa yang emang nyari yang murah gitu ya. Tapi di sisi lain pasti banyak juga mahasiswa yang nyari yang premium gitu kan. Udah kita segmen pasarnya yang premium aja lah gitu. Ada kepikiran oke lah. Dari situ kita udah kita coba deh kita kembangin gitu ya susu ketan. Nah, ditambah lagi kalau misal bisa dibilang ya, kalau tujuannya, noble purpose-nya ya, kalau yang aku buat di KBMI, yang aku buat di PMW, noble purpose kami itu, kita pengen mendorong pola konsumsi pangan sehat ya. Jadi, bigger picture-nya kita nggak cuma pengen buktiin kalau, nggak cuma pengen nunjukin kalau ini ada yang lebih sehat dari boba, bukan. Jadi kita emang secara umum pengen nunjukin ada pola konsumsi pangan sehat yang harusnya bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan enak gitu. Jadi sehat nggak mesti ya nggak enak gitu, kayak harus makan salad tiap hari dan sebagainya atau jadi vegan gitu-gitu kan enggak. Nah, salah satunya adalah dengan ya kita coba deh diversifikasi produk ketan hitam gitu yang itu Indonesia banget dan masih jarang tereksplorasi gitu sama masyarakat. Akhirnya dari situ kita niat kita pengen mendorong pola konsumsi pangan sehat, ditambah lagi dengan kita ngerencanain banyak tuh sebenarnya pemberdayaan masyarakat ya. Kita nunjukin value pemberdayaan masyarakat banget juga. Kita pengen kerja sama warga Kalicode. Warga Kalicode itu dulu aku asramanya di Kalicode, jadi pengen kerja sama ibu-ibu sana buat yang masak ketan hitamnya dan sebagainya gitu-gitu. Jadi latar belakangnya seperti itu dan noble purpose kami seperti itu dari Vigia gitu. Baik Mas, Ya. terima kasih atas jawabannya. Mbak Wigia, apakah menjawab atau maksudnya udah cukup atau gimana? Udah respon? Insya Allah sudah cukup, makasih. Baik. Siap. Ya.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hafiz Ahdani. Oke. Mas mau tanya, bagaimana cara Mas Islam membalancekan, menyeimbangkan antara realistis dan idealis? Karena terkadang ketika kita membicarakan tentang realistis, kita malah cenderung ke pesimis nantinya kayak gitu. I see. Oke. Ya, membalance antara yang realistis dan idealis. Wah, ini emang isu yang ini banget sih. Apa ya? Emang jadi masalah banget kadang-kadang ya. Kalau dalam hal ini konteksnya bisnis ya berarti ya, Hafiz ya. Kalau misal kita kontekskan dalam bisnis, tadi kalau misal kita lihat yang smart planning ya, kalau kita lihat yang smart planning, kita harus membuat bisnis yang dia achievable, artinya realistis. Tapi tetap juga makanya, maksudnya gini, aku nantumin juga dia nggak terlalu sulit tapi tetap menantang. Jadi kalau dalam bisnis emang bener banget sih. Kalau misal kita terlalu idealis, jatuhnya nanti malah mungkin ya nggak achievable gitu ya. Jadi dia nggak, tapi akhirnya kembali ke diri kita masing-masing lagi, Fis. Jadi kalau misal ya kita apa namanya udah bikin bisnis nih, bikin rencana gini ya, yang dia berdasarkan riset. Kalau riset itu udah realistis itu. Kalau misal, jadi gimana caranya bikin realistis mungkin ya banyakin risetnya gitu, ketimbang ngawang-ngawangnya gitu ya. Ketika kita banyak ngawang-ngawangnya gitu ya, yang ada jatuhnya nanti ya malah kayak di satu sisi idealis dalam arti ya kita apa ya berencana untuk mencapai sesuatu yang itu kita nggak tahu aslinya kayak gimana gitu kan. Sedangkan kita bisa lebih dekat ke realistis dengan ya tadi banyakin riset. Artinya kalau misal udah disebutkan kalau misal di warga Jogja ini nggak suka yang minuman yang dia mahal banget gitu karena Jogja gitu ya. Ya udah ya kita realistis aja. Kita jangan idealis dengan karena ya udah kita pengen premium banget kok, yaudah kita mahalin sekalian aja 30.000 padahal sasarannya mahasiswa gitu-gitu ya. Ya jangan gitu juga gitu. Kalau udah berdasarkan risetnya dia disebutkan seperti A, ya kita tetap maksudnya benar tetap membalancekan. Kalau misal kita tetap mau idealis dengan kita harga atas, ya udah kita harga atas tapi jangan atas-atas banget gitu, tetap agak realistis gitu. Kalau misal konteksnya dalam business planning ya, Fis, kayak gitu sih. Oke. Gimana, Fis? Jadi Apa nih konteks lain? Kesimpulannya mungkin kalau misalkan biar nggak apa ya mengatasi permasalahan tersebut, bikin riset serepresentatif mungkin ya Mas ya. Terus ya nanti jadi yang kita jalankan tuh benar-benar udah dengan pertimbangan yang matang, yang artinya kalau misalkan udah kita mulai bisnis tersebut tuh tentu tidak mungkin maksudnya tidak mungkin ngebuat kita pesimis kayak gitu ya. Gimana Hafiz ada gitu? Benar. Ya, jawab dengan jelas. Selanjutnya dari Mas Yusuf, yang dituliskan di proposal business plan PMW ataupun KBMI itu yang sesuai dengan realita keadaan bisnis kita atau yang ditulis itu sesuai ideal dalam suatu bisnis. Artinya mungkin kan tadi Mas udah pernah udah ngejelasin tentang tes gitu ya, tes bisnis gitu. Nah, itu kayak gimana tuh yang idealnya atau enggak gitu. Terus contohnya pada kita menyusun proposal PMW, bisnis kita terdiri dari 3 orang dan orang-orang tersebut tidak digaji gitu. Yang benar dalam penulisan aspek keuangan itu dimasukin gaji 3 orang ini atau tidak dimasukin sesuai dengan realita yang ada gitu. Kayak gitu. I see. Oke. Pertama ini ya, berarti intinya adalah dia harus nulisin sesuai dengan realita atau sesuai yang ideal dalam bisnis. Nah, kalau misal gini, kalau kita kontekskan dalam PMW dan KBMI ya, dalam program-program bisnis yang diadakan oleh UGM dan pemerintah gitu ya, kita tulis sebenarnya nanti di sana tuh bakal kalau nanti teman-teman lihat format proposalnya, pertanyaan-pertanyaannya itu bakal menyesuaikan. Jadi gini, kalau misal dia bertanya hal yang kondisi saat ini, ya dia bakal state kayak gini. Maksudnya gimana kondisi bisnis kamu saat ini gitu. Maksudnya kondisi keuangan, jelaskan kondisi keuangan yang sudah dilakukan gitu ya sampai saat ini. Ya udah berarti kita
cantumkan yang udah kita lakukan sampai saat ini. Tapi kalau misal gimana proyeksi ke depannya, ya udah ya gitu, kita tuliskan yang sesuai dengan idealnya gitu. Maksudnya jangan sampai kalau misal kita terus nanti misal di PMW ya kita tulis kita disuruh bikin benefit cost ratio gitu ya. Setelah kita hitung-hitung dengan kondisi yang sekarang gitu, kondisi yang sekarang itu ternyata BCR-nya sangat tidak meyakinkan sama sekali gitu. Jadi terlalu banyak keluarin cost tapi benefitnya kecil. Ya udah kalau kayak gitu berarti nanti di di state aja disebutkan kalau bisnis yang sekarang kita jalanin itu kondisinya penjualannya seperti ini gitu. Tapi melihat ya kita misal udah tes market gitu dan sebagainya, ternyata kita udah proyeksikan juga ternyata ini bakal lebih akan kurang menguntungkan gitu setelah dihitung BCR-nya, sehingga kami merencanakan untuk meningkatkan harga 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 jual dan menekan harga pokok produksi supaya si BCR ini bisa lebih prospek gitu, lebih bagus ketimbang kalau misal dengan harga yang sekarang. Nah, dari situ ya bisa kelihatan banget sih. Maksudnya kalau misal nanti nulisan di aspek keuangan, ya udah tulis kalau disuruhnya keuangan saat ini, tulis keuangan yang saat ini seperti apa. Tapi kalau disuruh nulisin rencana ke depan, tulisin rencana ke depan seperti apa. Karena di sana pasti di formatnya itu pasti nanyanya jelas kok. Dia kondisi sekarang apa kondisi nanti. Nah, selanjutnya kalau misal ini contohnya yang digaji apa enggak. Kalau karena tim ya, kalau tim nggak digaji. Maksudnya kalau gini, ini ada beberapa kasus sih. Kalau misal kondisinya itu profit si dari bisnis kitanya itu buat ngegaji karyawan apa enggak, itu nggak bisa banget ditulisin. Ya tulis aja kalau emang ngegaji, tulis aja ngegaji. Profitnya akan di dibagi buat ngegaji tim sekian gitu ya. Tapi kalau misal uangnya, misalnya uang uang yang kita minta dari PMW ini, ya kan nggak mungkin toh minta uang dari PMW atau KBMI buat ngegaji gitu kan. Pastinya kita bukan minta ya, mengajukan uang dari PMW atau KBMI ini ya buat menjalankan bisnis dulu. Nah nantinya dari bisnis yang dijalankan itu profitnya bakal buat ngegaji, it's okay gitu. Atau malah kasusnya ada yang lebih nggak ekstrim ya. Sebenarnya boleh ketika misal sebutlah dapat dari KBMI 20 juta ya, 20 juta. Itu ketika nanti kalau misal di pengajuan ya sebenarnya aku sangat menyarankan untuk ya nggak ditulisin itu dibagi, ada dibagi gitu ya. Jadi kalau misal ditulisin langsung di pengajuannya kita ngajuin 20 juta, 5 jutanya buat langsung dibagi ke tim gitu ya. Ya ini kan bakal di ini banget sih, bakal bisa jadi negatif nantinya. Tapi kalau misal kita ajukan dulu ini sebenarnya kebutuhannya ini gitu, itu udah kita bukan di markup ya, udah kita siapin dana yang itu buat jaga-jaga juga gitu. Misal bahan bakunya ini emang kadang-kadang fluktuatif gitu. Jadi kita ambil harga tertinggi dari bahan bakunya, atau alatnya ini kita ambil harga tertinggi. Nah, nanti misal ternyata dibeli ternyata harganya saat di harga terendah kan sisa tuh. Nah, nanti sisa-sisa itu yang bisa terus nanti dibagi ke tim gitu dan sebagainya. Gitu. Kalau misal penulisan di proposal, aku sangat menyarankan buat nggak nulis buat ngegaji tim, tapi kalau ngegaji orang lain itu ditulis. Kalau misal kita ngegaji orang lain buat ngejahitin atau ngebikin ini, itu tulis, itu menggaji misal atau ibu-ibu warga ini gitu, itu tulisin. Tapi kalau tim, aku sangat menyarankan tidak, nanti sisa-sisanya baru bisa itu dibagi buat tim gitu. Siapa tadi? Yusuf. Berarti intinya tuh telaahi dulu di proposal tuh formatnya kayak gimana ya? Maksudnya di lombanya tuh di guide-nya tuh kayak gimana sih gitu. Biasanya ada bukunya tuh, buku panduannya. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nabila. Assalamualaikum, maaf saya Nabila dari Cilegon, kuliah di UNY. Saya ingin bertanya, pernahkah di bisnis ini mengalami gagal closing? Lantas bagaimana cara menjelaskan atau mencantumkan di proposal? Karena tidak selamanya bisnis itu berjalan mulus, sedangkan dananya harus dikembalikan tepat waktu.
Oke. Ya, aku ini dulu ya. Jadi kalau misal aku coba jawab ya. Pernahkah di bisnis ini mengalami gagal closing? Kalau gagal closing, bisa dibilang belum sih ya. Maksudnya semoga aja enggak ya. Uh, Artinya kan kalau misal gagal closing itu kan berarti ini ya tidak berhasil menerapkan apa yang udah direncanakan gitu ya. Ya maksudnya kan bentar, semoga tidak nyaman untuk sesuatu bagus. Oke. Ya, kalau gagal closing belum. Jadi dalam artian gini, kita emang udah tadi ya, kita udah tes market dulu di awal. Jadi kita nggak ngelontorin semua dana dulu, nggak ngeluarin semua tabungan yang ada buat langsung ngebangun gitu ya. Tapi kita tes market dulu. Jadi yang saat yang aku lakukan gitu ya, mungkin buat supaya nggak malah rugi besar, itu tadi bener kalau yang aku sebutin, cari celah-celahnya gitu ya. Jadi kalau misal tadi awalnya nih aku berencana buat yaudah idealis aja. Aku harus buka kios nih, harus buka kios dengan uang yang segini gitu ya. Uangnya biaya sewa 50 juta, terus peralatan ini itu pokoknya jadi total misal 70 juta. Aku harus cari pinjaman sana sini buat biar bisa buka kios gitu. Ternyata pas sudah buka kios, karena karena kurang tes market, kurang cek ombak gitu ya, jadinya malah gagal gitu ya. Jadinya malah ternyata nggak sesuai sama yang market, nggak sesuai sama yang masyarakat mau dan sebagainya. Nah, ya karena kalau misal kayak gitu kan jatuhnya jadi rugi besar-besaran tuh, udah mah jadi kita nggak dapat profit sama sekali, bisa dibilang nombokin, tambah utangnya gede gitu ya. Makanya kalau aku sangat menyarankan buat nanti dicantumkan gini ya, menjelaskan di proposalnya, kalau misal perlu ada dananya itu sebutlah 18 juta. Nah, kita sebutin aja misal 3 juta ini buat tes market gitu ya. Kalau kemarin aku mencantumkan dana ya, aku nggak secara spesifik sih buat tes market. Karena sebelumnya aku udah tes market gitu ya. Tapi buat kayak cek ombak beberapa kali itu aku cantumkan tuh kayak buat marketing di ya Instagram Ads atau lewat paid promote dan sebagainya itu aku cantumkan. Jadi supaya orang-orang tahu dulu gitu kan, tahu produk dulu. Nah, jadi kalau misal yang aku sarankan gitu ya untuk mencantumkan di proposal, mungkin kalau misal emang nggak ada duit sama sekali buat tes market dulu, ya udah cantumkan aja di proposal itu. Kalau misalnya 20 juta, cantumkan 5 jutanya itu kita buat tes market. Tes market ini, jadi kita nggak, kalau misal kita food and beverage, kita nggak langsung buka di kedai, tapi kita beli bahan-bahan sebagian dulu buat buka di pinggir-pinggir jalan yang kecil-kecil gitu, yang ada yang ininya, yang itu gratis. Atau kita ikut event-event karir book fair, career fair yang kayak gitu, yang itu kan butuh duit juga tuh. Nah dari situ kita bisa nanti nemu pola, kita nemu gimana sih ternyata respon masyarakat nih lumayan nih, ternyata respon masyarakat nih kurang tertarik nih. Nah dari situ baru tuh sebenarnya berarti bisa banget setelah itu direvisi lagi plannya, direvisi lagi produknya, direvisi lagi cara marketingnya. Nah dari situ ya baru nanti ternyata dana yang sisanya kita pakai buat yang benar-benar setelah kita udah tes market, itu bisa kayak gitu juga. Sedangkan dananya harus dikembalikan tepat waktu. Sebenarnya kalau misal ini ya, dana KBMI atau dana sebutlah PMW atau lomba-lomba bisnis gitu ya, sebenarnya mereka dananya nggak wajib dikembalikan sih sebenarnya. Nggak, kalau misal KBMI kasusnya kalau misal kita dananya nggak habis, emang itu harus dibalikin. Tapi kalau misal habis, ya udah, mau habisnya membuat usahanya jadi berkembang, ya udah. Kalau habisnya membuat usahanya nggak berkembang, ya udah juga gitu.
Jadi nggak ada kewajiban buat ngembaliin dana program gitu. Kalau kalau konteksnya PMW dan KBMI kayak gitu. Tapi kalau misal pinjem, nah ini nih menarik kalau misal pinjem atau investasi dari orang ya. Aku emang agak sulit sih sebenarnya. Maksudnya aku masih ragu-ragu. Aku tipe orang yang nggak mau sebenarnya ada orang invest gitu, bukan ada orang invest ya, ada orang yang ikutan di bisnisku dengan dia diem aja terus dia dapat profit gitu ya. Jadi aku emang cenderung ke yang minjem minjem uang ketimbang yang orang invest. Tapi sebenarnya emang kalau setelah dicek-cek gitu ya, aku cari-cari jauh lebih aman ketika invest sih sebenarnya. Karena apalagi sistemnya profit and loss share gitu ya. Jadi kalau profit ya profitnya dibagi bareng, lossnya dibagi bareng gitu. Jadi nanti tumbukan dananya nggak terlalu besar gitu ya. Kalau misal gagal gitu ya. Kalau misal gagal. Tapi ya kembali lagi kalau misal kita mau ngajuin ke orang ya, orang nih sekarang emang udah bisa jadi ya, udah banyaknya udah nggak invest ke produk seringnya, invest ke orang. Jadi orang orang invest ke misal orang invest ke aku karena percaya kalau aku bawa duitnya bisa berkembang gitu. Ketimbang ya udah terserah kamu kamu mau ngembangin apa duitnya ya aku yakin bakal berkembang gitu dengan bisnis yang apapun yang kamu iniin. Mungkin sekarang ada orang-orang kayak gitu ya. Tapi kan kalau misal kita kasusnya pinjem gitu kan, nah ini um, gimana ya? Jadi kalau misal kasusnya aku ada teman yang dia kasusnya pinjem, jadi karena pengen usaha dia harus pinjem gitu ya. Tapi emang pinjemnya ke temen sih. Jadi kalau kalau pinjam ke temen emang ya masih ada inilah, ada kalau misal ini IC Milk, kalau teman-teman tahu IC Milk itu kan punya punya Mas Rufi ya. Nah itu uh, beliau tuh kan awalnya minjem-minjem, punya banyak ide usaha, beliau langsung jalan. Ternyata gagal, utang numpuk gitu ya, utang numpuk. Salah satu yang salah satu yang bikin beliau kemudian bangkit lagi itu ketika ya ada momen-momen yang ternyata memberikan peluang gitu ya. Jadi mau nggak mau akhirnya beliau minjem lagi, tapi karena ada peluang yang mungkin ini lebih beliau udah tes market lebih dulu nih, jadi lebih gol gitu, jadi nggak gagal, terus lebih gol dan bisa ngebalikin dana-dana sebelumnya. Jadi aku sangat menyarankan buat tes market, kalau misal cantumin ada tes market, abis itu baru sikat buat launching yang benar-benar gitu. Gimana, Nabila? Gimana Nabila? Apakah ada feedback? Apa mau tanya lagi nih? Aku masih Mas, aku boleh nanya lagi nggak? Atau gimana? Atau boleh. Gimana? ya, bukan. Sebenarnya agak basic sih Mas tentang ini ya Ya, perencanaan keuangan, prospeksi si bisnis ini ke oke. depan. Aku sempat nyusun bisnis plan dan agak kesusahan gitu ketika mikirin soal sebenarnya proyeksi yang sebenarnya proyeksi bisnis yang merupakan hasil agak-agak ya. Karena kan bisnisnya misalkan belum jalan nih. Ya. Itu tuh bisa Ah. seakurat mungkin tuh kayak gimana sih kayak gitu. Biar orang tuh yang ngecek presentasi atau ngecek proposal kita tuh yakin gitu loh dengan bisnis kita tuh ya bahwa meskipun ngawang-ngawang gitu ini akurat kok. Ini tuh nggak terlalu melencang lah dari analisis kelayakan tersebut. Terima kasih Mas. Oke. Ya. Berarti ini konteksnya perencanaan penggunaan keuangan atau perencanaan prospek keuangan tadi? Sebenarnya lebih ke bisnis secara menyeluruh aja sih Mas. Kayak buat meyakinkan juri atau siapa gitu. Oke, tapi keuangan ya tadi ya? Iya, intinya ada di keuangan. Iya. Ya, oke. Kembali ke yang tadi aku ini kan sih sebenarnya. Jadi sebisa mungkin, sesmart mungkin ya. Kalau misal bisa dibilang, ketika kita udah ngasih kayak gini nih ya, udah kita ngasih yang dia smart gitu ya, dia spesifik ya, terus dia terukur, terus juga realistis mungkin untuk dicapai, relevan sama
rencana tujuan bisnis kita, terus kita tentukan waktunya, sebenarnya kalau planning secara umum, presentasi bisnis secara umum, insya Allah akan udah cukup mewakilkan sih sebenarnya. Jadi akan membuat keraguan-raguan gitu ya, keraguan-raguan si jurinya akan sedikit terobati gitu. Karena ya gimana lagi, ya dia udah spesifik kok, dia udah cukup terukur gimana kalau misal dia berhasil tuh gimana, kalau gagal tuh disebut gagal tuh seperti apa, terus rencana-rencana yang mau digapai juga achievable, terus dia relevan juga, dan waktunya realistis. Nah, kalau udah kayak gitu sebenarnya insya Allah akan lebih gampang sih ya. Artinya emang selalu ingat itu aja gitu. Jadi serealistis mungkin, spesifik mungkin. Kalau misal kaitan sama dana ya, dana lagi-lagi akan kembali ke riset ya. Kalau misal dana ya riset dalam artian simple riset lah ya. Maksudnya kalau misal misal kalau misal kita nentuin nih dana sewa kios nih ya. Kan sewa kios ini kan sebenarnya bisa kita cari-cari kan. Maksudnya bisa kita nanya-nanya gitu. Masa terus kita nantumin sewa kios 5 juta gitu. Padahal ternyata sewa kios yang ada di Jogja minimal 6 bulan itu 10 jutaan gitu kan. Nah, itu kan bikin nantinya akan merugikan kita sendiri tuh pada akhirnya. Apalagi si jurinya tahu gitu. Ya, saya punya kios dan saya nyewain masa 5 juta gitu. Apalagi terus kita sebutin tuh di wilayah sekitaran UGM gitu kan. Oke lah kalau misal di wilayah Kulon Progo, Gunung Kidul gitu ya, mungkin bisa sih gitu ya. Tapi kalau misal kita sebut di wilayah UGM, terus kayak loh kok nggak sesuai sama realita yang ada, nah ini kan bakal membuat juri ragu nih. Nah ini orang udah ngecek belum sih sebenarnya gitu. Padahal itu kan krusial gitu kan pendanaan itu. Nanti yang ada ketika didanai kelabakan karena ya itu masa yang harusnya atau ya yang lebih simpel lagi, misal harusnya harganya 500.000 terus kita malah netepin harganya 200 atau 300 gitu. Dengan itu kita sebutlah ambil dari supplier yang belum terpercaya dan sebagainya. Orang-orang belum pada tahu dan sebagainya. Dan ternyata dia cuma sementara nggak terus nyuplai. Nantinya kan kedepannya bakal make harganya 500.000 gitu. Sedangkan kita udah di awal nentuin yang 200. Pas didanai harganya jadi udah yang 500, yang ada malah duit habis di situ dan nggak jadi jalan tuh misal. Nah, ya sangat saranku ya lagi-lagi balik ke riset cari-cari atau ya searching atau beneran ke lapangan seintens mungkin gitu, sehingga poin-poin yang kita cantumkan entah di rencana bisnis kita ataupun di keuangan, utamanya di keuangan ya, itu bisa benar-benar mirip dengan realitanya gitu ya. Karena itu bakal ngaruhnya ke kita juga gitu. Oke. Gitu. Makasih banyak Mas, udah sangat-sangat menjawab ya. Jadi perbanyak riset dan kalau bisa praktek yang sering juga gitu, biar nanti celah-celahnya kita temukan dengan detail ya. Oke, makasih Mas. Bener banget. Mungkin sesi tanya jawabnya udah aja kali ya sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ilham yang telah memaparkan materinya dengan sangat runtut dan rinci ya. Yang intinya tuh nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena sangat banyak ya. Kalau yang saya screenshot ya, bukan saya catat ya, saya screenshot gitu. Intinya semuanya mengandung ilmu yang sangat banyak sih buat orang-orang yang seperti saya yang sangat interest dengan mulai bisnis gitu. Untuk selanjutnya mungkin ke pengumuman 3 pertanyaan terbaik ya Mas. Mungkin Mas Ilham aja dah yang ya, langsung. Oke. Ini yang nanya ada berapa sih tadi? 1, 2, 3, 4 Mas. 4. Nah, semuanya aja tak kasih gratis. Oke. Ya. Mas. Silakan. Semuanya aja. Dari saya mungkin terima kasih kepada Mas Ilham yang telah memberikan paparan tadi.
kemudian kepada teman-teman juga terima kasih banyak yang telah meluangkan waktu untuk kemudian kita bisa belajar tentang merencanakan bisnis dan strategi lomba ya, terutama buat mahasiswa-mahasiswa. Semoga bermanfaat sih acara ini. Gitu. Harapan saya acara ini bermanfaat buat khususnya kader KMT maupun luar KMT. Seperti itu. Untuk closing statement dari Mas Ilham tadi udah disampaikan ya Mas? Atau ada tambahan lagi Mas? Udah sih yang tadi aja. Ya, intinya tadi ya aku ulang lagi nggak apa-apa. Kalau teman-teman udah benar-benar mau coba terjun ke bisnis ya, sebenarnya nggak mesti terjun sih. Dalam hal ini kita kan ya, saya akunikan lagi. Kita masih berada di fase-fase quarter life crisis ya teman-teman. Kita masih nyari gitu ya, passion kita tuh apa sih gitu, vision kita apa, terus kira-kira yang itu sesuai sama akan menjanjikan masa depan kita seperti apa. Intinya mungkin bisnis ini bisa jadi salah satu jalan yang bisa teman-teman coba ya. Ini nggak ada salahnya buat nyoba, karena di satu sisi ya Rasulullah kan intinya salah satu pintu yang sangat amat besar itu ya, pintu rezeki yang amat besar itu salah satunya dengan di bisnis gitu ya. Kalau teman-teman ya, kalau kita kemudian ngelihat ya crazy rich atau orang-orang yang kaya raya itu kan kaya raya, orang-orang yang berlimpah harta kan banyaknya ya karena mereka bisnisnya gitu, bukan formal jobnya gitu, kayak jadi karyawan dan sebagainya. Jadi ya aku sangat amat menyarankan untuk minimal ya belajar lah, tahu gitu sedikit tentang bisnis. Terus kalau mau coba-coba ya menjual produk dan sebagainya, itu juga sangat amat jauh lebih baik lagi. Ditambah sekarang udah banyak banget platform-platform, entah itu program atau apapun yang itu mendukung gitu ya, mahasiswa yang ingin belajar bisnis. Sekarang kalau misal kita lihat trennya ya, atau ya aku ngelihatnya sekarang emang yang minat di kayak pelatihan-pelatihan kepemimpinan ketimbang yang minat di pelatihan-pelatihan kewirausahaan atau program-program kewirausahaan tuh jauh lebih banyak yang program kewirausahaan. Karena emang kalau kita realistis aja gitu ya emang jauh lebih ya fresh money-nya lebih kelihatan jelas gitu di kewirausahaan. Tapi ya nggak ada salah sama sekali buat nyoba berbagai hal. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha menemukan ikigai kita masing-masing ya, supaya benar-benar bisa jadi manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya. Mungkin itu dari aku. Kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Ilham. Untuk teman-teman, boleh minta tolong diaktifkan kameranya dulu buat foto-foto ya. Meskipun banyak yang ya sudah lengkap ya. Silahkan kalau bisa dibuka di on cam ya teman-teman buat dokumentasi. Yuk on cam yuk. Virus on cam virus. Yuk on cam. Untuk nih, udah pada mungkin segini aja kali ya kita itu apa dokumentasi. bentar. Hitung ya. Oke. Betul. Kok nggak ada? Udah kan Mas? Atau Udah. Okay. Udah. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Yo, satu lagi. Gaya bebas.
Ya bebas. Gimana? Gimana ya? Bapak. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah cukup lah ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah bersedia untuk on cam. Kemudian di akhir saya mohon maaf ya jika banyak salah-salah kata ataupun perbuatan yang kemudian tidak pantas atau tidak selayaknya didengar oleh teman-teman gitu dan menyinggung hati teman-teman. Semoga bermanfaat waktu yang teman-teman luangkan. Mas Ilham juga terima kasih telah menyempatkan waktu untuk kemudian sharing ilmu ya terkait perancangan bisnis dan lomba-lomba yang telah diikutinya. Sekian mungkin mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.